Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan paparan mengenai komunikasi dalam kantor. Kelompok 3 beranggotakan Angga Yogi nomor absen 2, Catherine Widya nomor absen 6, Maheswara Jayastu nomor absen 15, Maulwi Mahendra absen 16, dan Noval Syarif absen 19. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi kantor. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicatus artinya berbagai atau menjadi milik bersama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyampaikan informasi. Kantor merupakan tempat di mana orang-orang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor berarti kegiatan penyampaian informasi yang terjadi di lingkungan kantor dan berisi mengenai informasi seputar perkantoran. Menurut para ahli, De Lianqi tahun 1996 mengemukakan bahwa kantor adalah keseluruhan gedung dengan ruangan-ruangan kinerjanya yang menjadi tempat pelaksanaan tata usaha dan kegiatan-kegiatan manajemen maupun berbagai tugas resmi lainnya dari pimpinan organisasi. Menurut De Lianqi tahun 1992 mengemukakan bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Menurut Komarudin 2001 menjelaskan sebagai komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Jadi ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator, kedua komunikan, ketiga pesan, keempat media, kelima pengaruh, dan yang terakhir yaitu umpan balik. Jadi proses komunikasi kantor, menurut De Lianqi tahun 1992, komunikasi di dalam kantor itu prosesnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan tegak atau vertikal, dan yang kedua yaitu hubungan datar atau horizontal. Hubungan tegak atau vertikal ialah proses penyampaian suatu warta dari pihak pimpinan kepada karyawan, vertikal ke bawah, maupun dari pihak bawahan kepada pimpinan, vertikal ke atas. Yang kedua yaitu hubungan datar atau horizontal adalah hubungan di antara para pejabat atau satuan pada tingkat jenjang organisasi yang kurang lebih sederajat. Kemudian, menurut Onong Utsjana Effendi, terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder. Yang pertama, proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Misalnya yaitu bahasa, kial, isyarat, gambar warna, dan sejenisnya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator yang ingin disampaikan kepada komunikan. Kemudian proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh seseorang dengan media simbol sebagai media kedua dalam melancarkan komunikasinya dengan komunikan. Dikarenakan tempat komunikan yang relatif jauh atau pesan yang jumlahnya relatif banyak. Media yang digunakan biasanya berupa seperti surat, telepon, telegram, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sejenisnya, yang merupakan media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Berikut merupakan bagian dari proses komunikasi tadi. Bisa dilihat terdapat dalam proses pertama yaitu sumber warta, kemudian warta yang dicerna, kemudian ada alat pengirim, isyarat yang digunakan, kemudian jika memungkinkan akan terjadi gangguan atau bisa langsung lanjut ke nomor 6 yaitu isyarat yang diterima, kemudian terdapat alat penerima yang akhirnya menerjemahkan warta tersebut hingga akhirnya ke tempat tujuan. Kemudian ada bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah,
downward communication, dan dari bawah ke atas upward communication, yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik untuk keberlangsungan suatu organisasi. Memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan karyawan dalam memperoleh informasi. Yang kedua, sarana penyampaian keputusan. Ketiga, memperkuat loyalitas melalui tanya jawab, pengajuan ide, dan saran-saran. Kemudian mengetahui apa yang terjadi di lingkungan bawahan organisasi tersebut. Kemudian memastikan bahwa bawahan mampu menerima informasi yang dimaksud oleh pimpinan. Kemudian yang dilakukan atasan ke bawahan, yaitu yang pertama memberikan perintah, kemudian instruksi dan petunjuk. Yang kedua, memberikan informasi atau pengarahan. Yang ketiga, ceramah. Yang keempat, teguran. Dan yang kelima, penjelasan. Adapun yang dilakukan bawahan ke atasan, yang pertama yaitu laporan, yang kedua ada usul-usulan, yang ketiga saran-saran, dan yang keempat keluhan-keluhan, dan yang kelima gagasan dan pendapat. Dan komunikasi horizontal yaitu komunikasi secara mendatar. Biasanya komunikasi ini dilakukan oleh antar anggota staf sama karyawan dan sebagainya. Dengan demikian komunikasi horizontal perlu bagi pelaksanaan koordinasi. Horizontal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama secara langsung, dilakukan dengan cara yang pertama itu rapat pimpinan, rapat dinas, yang kedua rapat kerja atau musyawarah kerja. Kemudian yang kedua secara tidak langsung, yaitu dengan cara yang pertama lisan, misalnya melalui telepon, kedua tertulis, misalnya menggunakan memo, nota, dan surat kabar. Dan bentuk realisasi dari komunikasi ini berupa yang pertama penyampaian informasi, yang kedua surat tembusan, dan yang ketiga rapat koordinasi. Kemudian ada juga komunikasi diagonal. Komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. Itu disebut komunikasi diagonal. Kemudian menurut IG Wursanto menyatakan bahwa komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Kemudian, komunikasi diagonal digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Berikutnya ada ruang lingkup media komunikasi kantor. Komunikasi kantor harus efektif, yaitu pesan yang disampaikan harus diterima dengan baik oleh komunikan. Agar komunikasi efektif, komunikator harus merencanakan komunikasi dengan baik, yaitu merumuskan pesan dengan jelas, menggunakan cara yang dimengerti oleh penerima pesan, menyampaikan pesan secara lengkap, dan dilakukan dalam waktu yang tepat serta menggunakan media yang benar. Dalam memilih media komunikasi, perlu mempertimbangkan hal seperti berikut. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua kecermatan, apakah informasi yang disampaikan membutuhkan kecermatan, lalu yang ketiga keamanan, lalu yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima ada catatan, lalu kesan, dan yang ketujuh ada biaya. Baik, berikutnya ada ruang lingkup komunikasi kantor, konsep dasar komunikasi. Peserta dalam kegiatan komunikasi harus memahami konsep dasar komunikasi, antara lain, yang pertama, sumber informasi, yang kedua, pengirim informasi, yang ketiga, isi dari informasi yang disampaikan, yang keempat, tujuan komunikasi. Kemudian ada asas komunikasi perkantoran. Yang pertama, wajib meminta penjelasan ketika informasi yang disampaikan kurang jelas. Yang kedua, berbicara sejelas mungkin agar informasi yang disampaikan dapat dipahami. Yang ketiga, memiliki konsep pemikiran yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, memberi pemahaman kepada orang lain terhadap informasi yang akan disampaikan. Kemudian ada permasalahan proses komunikasi. Permasalahan menjadi hal yang lumrah dalam kegiatan komunikasi dan penyampaian informasi. Oleh karena itu, penjelasan tambahan harus disertakan ketika menyampaikan informasi agar kesalahan dapat diminimalisir. Kemudian ada media-media yang kerap kali atau sering digunakan dalam komunikasi. Yang pertama ada telepon, kedua ada surat, yang ketiga berkomunikasi secara langsung, yang keempat bisa menggunakan email,
dan lain-lainnya. Kemudian etika dalam berkomunikasi menjadi poin yang sangat penting dalam penyampaian apapun bentuk medianya. Kemudian ada efektivitas komunikasi dalam kantor terdapat 7 faktor, yaitu yang pertama ada kredibilitas, kemudian yang kedua ada konteks, yang ketiga ada konten, keempat ada kejelasan dari informasi yang diberikan, yang kelima ada kesinambungan dan konsistensi dari informasi yang disampaikan, kemudian yang keenam ada kemampuan penerima informasi, dan yang ketujuh ada saluran pengirim informasi. Baiklah, itu tadi materi tentang bab komunikasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.